Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Usalli wa usallimu ala nabiyyina wa maulana Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral mu'minin wa jumratal mu'minin rahimakumullah.
ittaqullaha haqqa tuqatih. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya, dengan ketakwaan yang setinggi-tingginya, dengan cara kita meningkatkan amal ibadah kita, dengan cara kita meningkatkan kedekatan kita dengan Allah ilahi Rabbi, dengan cara kita terus mengikhlaskan setiap amal perbuatan kita yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 2025 telah berlalu, 2026 sedang kita alami. Melihat daripada fenomena yang terjadi, banyak orang ketika awal tahun berharap tentang kenikmatan, kebahagiaan dan keberkahan di tahun ini atau tahun yang akan kita lalui nanti. Artinya harapan kita sebagai manusia memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala agar tahun yang akan kita alami ini tahun yang membawa keberkahan, tahun yang membawa kemuliaan, tahun yang membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi kita semua dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Namun kalau kita melihat bahwa ketika orang-orang berbahagia dengan datangnya tahun yang baru, kalau kita melihat dari sisi agama, kita sebetulnya mengevaluasi bahwasanya sesungguhnya kita sedang berjalan ke suatu hari di mana usia kita bukanlah bertambah, tapi justru usia kita semakin berkurang. Kesempatan hidup di dunia semakin sebentar dan kita akan berjalan ke suatu hari yang sangat pasti, di mana hari itu akan menjadi hari di mana kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan meninggalkan segala kebahagiaan dan kedukaan di dunia ini. Kita tinggalkan anak-anak kita, kita tinggalkan harta dan kekayaan kita, pangkat serta jabatan kita. Itulah yang disebut dengan hari kematian. Maka untuk itu, ketika kita mengingat hari kematian, bukanlah kita takut dengan adanya kematian, tapi justru kita mempersiapkan diri kapan kematian itu tiba, kita benar-benar telah siap dan ridho ketika Allah memanggil kita. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam ayatnya di surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan ayat 11. Allah mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah, orang-orang yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan orang-orang yang siap untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Amanu, Allah menyeru kepada mereka yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah anak-anakmu dan hartamu melalaikanmu untuk mengingat Allah. Kita disibukkan di dunia ini untuk mencari harta, kita disibukkan di dunia ini untuk membela keluarga, kita disibukkan di dunia ini untuk mencintai anak dan keluarga kita. Itu adalah hal yang wajar. Itu pun memang diperintahkan oleh Allah untuk kita merawat dan mencari itu semua. Tapi di balik itu semua Allah mengingatkan kepada kita, la tulhikum amwalukum. Janganlah kesungguhanmu, kesibukanmu terhadap dunia, kesibukanmu terhadap mencintai anak-anak dan keluarga melupakan dan melalaikan ingatmu dan kecintaanmu kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya semua itu akan kita tinggalkan, semua itu akan kita lalui. Tapi mari kita jadikan semua itu, anak-anak kita, harta kita, adalah merupakan aset bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan harta yang kita cari, dengan harta yang kita miliki, banyak kaum muslimin yang menjadi ahli surga, bahkan dijamin menjadi ahli surga. Salah satunya adalah Utsman bin Affan, seorang kaya raya di zaman Rasulullah yang menjadi benteng Rasulullah dalam hal harta dan kekayaan. Siapa yang tidak mengenal kedermawanan Utsman bin Affan? Siapa yang tidak mengenal kedermawanan para sahabat tersebut? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka artinya
Bukannya kita tidak boleh untuk mencari harta dan kekayaan, tapi mari kita gunakan harta dan kekayaan itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita evaluasi, apakah selama ini lebih banyak fokus kita untuk ibadah, apakah lebih banyak harta kita hanya untuk berfoya-foya semata. Kalau kita melihat bagaimana euforia masyarakat menyambut datangnya malam tahun baru, mungkin kalau kita hitung dengan rupiah, berapa miliar yang dikeluarkan untuk acara-acara tersebut, dan itu dianggap sebagai wajar dan biasa. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita untuk menyiapkan untuk kaum du'afa? Sudahkah kita menyiapkan untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan berduka? Atau kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih baik, infak, zakat, dan wakaf sebagainya? Maka itu perlu kita hitung dalam kehidupan kita. Jika kita benar-benar sudah mensejajarkan dan menyeimbangkan antara kebutuhan kita dengan kebutuhan ibadah kita, maka itu termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita telah berapa banyak dana yang kita keluarkan untuk membela anak-anak kita, membiayai anak-anak kita, mengejar kebutuhan dan keinginan mereka. Dan itu pun mari kita evaluasi. Jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga melalaikan kita kepada mengingat Allah. Tapi mari kita didik anak-anak kita didik keluarga kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Karena subhanallah, anak-anak yang soleh adalah aset bagi kita orang tuanya untuk mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ketika manusia wafat, maka putuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah infak sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa dari anak-anak yang soleh. Maka untuk itu khatib berpesan, ittaqullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita terus bermuhasabah, menghitung, mengevaluasi dari apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Kita jadikan cermin untuk menatap tahun ini dan tahun depan, karena kita pun tidak pernah tahu apakah Allah masih memberikan usia sampai penghujung 2026, ataukah mungkin 2026 ini adalah ajal kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu marilah kita menjadi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita kuasai dari harta dan keluarga kita, karena itu semua menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut faqala fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah, kata Allah, dari sebahagian rezeki yang telah aku berikan kepadamu sebelum datang hari kepadamu, di mana pada hari itu manusia akan menyesali setiap apa yang dia perbuat dari segala kesalahannya, yakni hari kematian. Fayaqul, mereka akan berkata ketika sakaratul mautnya, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andaikan kematian ini Engkau tangguhkan kepadaku sesaat saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan mensedekahkan seluruh hartaku dan aku akan berusaha dan berjuang menjadi orang-orang yang lebih baik. Namun kalimat itu langsung dijawab oleh Allah, wa may yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan tidak ada dan tidak akan pernah Allah mengakhirkan kematian seseorang apabila ajal atau batas waktu itu telah tiba. Artinya bagi kita, Allah mengingatkan di surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11 ini,
Mari kita jadikan usia yang Allah berikan kepada kita, kesempatan hidup yang Allah anugerahkan kepada kita, harta yang Allah titipkan kepada kita, anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita, semuanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita jadikan sebagai aset kehidupan kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjadikan diri kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menyadari seperti Allah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang paling dekat dan paling takwa kepada Allah. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wa la yanduru ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat dan menilaimu dari bentuk tubuhmu, dari harta dan kekayaanmu, tapi Allah hanya menilai dan melihatmu dari hati dan amal perbuatanmu. Untuk itu dalam wasiat bittaqwa ini, ittaqullah, ittaqullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita jadikan tahun lalu sebagai cermin dari segala kehidupan yang telah kita lalui. Jika ada dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, mari kita akui dan kita mohonkan ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, memaafkan segala kekurangan kita, dan menjadikan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang menjadi tahun yang penuh dengan keberkahan. Kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya mujibatis sailin, ampuni segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah di waktu-waktu yang telah berlalu di hadapan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan dan kekhilapan kami ya Allah. Ampuni segala keburukan-keburukan kami ya Allah. Ya Allah ya mujibatis sailin, jadikanlah tahun ini tahun yang lebih baik bagi kami, tahun yang membawa kebahagiaan dalam diri kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Allah ya mujibatis sailin, berikanlah kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sampai hari ini mereka masih mendapatkan kesulitan dalam hidupnya ya Allah. Mereka yang masih mendapatkan bencana dalam kehidupannya ya Allah, berikan mereka kekuatan iman ya Arhamar Rahimin. Berikan mereka pertolongan ya Allah, berikan mereka solusi yang terbaik dari masalah-masalahnya ya Allah. Ya Allah ya mujibatis sailin, jadikan kaum muslimin kau angkat harkat dan derajatnya ya Allah, khususnya saudara-saudara kami di Gaza ya Rabbal Alamin.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak rahimakumullah, salat Jumat rahimakumullah. Izin waktunya kemarin, tepatnya hari Rabu, kami pengurus masjid dibersamai dengan Bapak Dirjen telah melakukan kepengurusan DKM baru yang insya Allah untuk periode 2026 sampai 2029 ini dipegang oleh Pak Ses Dirjen Migas, Bapak Rizvi Hisar. Pada beliau, Pak, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Dirjen, Pak Khotib dan Imam Masjid Al-Ikhlas pada Jumat pada hari ini, jamaah
Masjid Al-Ikhlas yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsira. Alhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, yang bapak-bapak yang maksudnya yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, disampaikan umur kita pada siang ini sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah, disehatkan badan kita sehingga kita bisa menjumpai tahun 2026. Alhamdulillahirabbil alamin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga beliau, dan semoga kita semua menjadi pengikut-pengikut beliau yang insya Allah nanti di yaumil kiamah, yaumil akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang rahmatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Budi beberapa waktu yang lalu, minggu lalu itu tepatnya di hari Rabu, saya diinformasikan kepada beliau bertiga tadi yang bertemu dengan saya sudah melaporkan kepada Pak Dirjen bahwa beliau berkenan untuk memberikan tugas tambahan pada saya sebagai Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas di Migas. Ya, beliau sendiri sebenarnya sudah sounding sebelumnya kepada saya. Insya Allah kalau memang untuk kemaslahatan umat dan untuk para jamaah untuk bisa memakmurkan masjid, saya insya Allah bisa menerima amanah dari bapak-bapak sekalian. Ya, insya Allah niat kita adalah untuk memakmurkan masjid ya bapak-bapak sekalian ya. Ya, kemudian sarana bagi kita untuk saling nasihat menasihati, karena seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Asr kan sebenarnya seluruh manusia itu dalam keadaan rugi ya, kecuali adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan juga yang saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Insya Allah kita semuanya di dalam termasuk orang-orang yang disampaikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk orang yang merugi ya, karena kita nantinya kalau memakmurkan masjid, insya Allah kita saling mengingat-ingatin untuk dalam kebaikan. Nah, di hadapan kita ya, alhamdulillah kita sudah masuk di 2 bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Rajab sekarang, kemudian nanti bulan Sya'ban, dan kemudian setelah itu kita semoga disampaikan umur kita ke bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami menghimbau kita terus berdoa seperti diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk di bulan Rajab dan Sya'ban kita banyak-banyak berdoa. Semoga kita diberkahi dalam bulan Rajab, diberkahi dalam bulan Sya'ban, dan disampaikan umur kita pada Ramadan yang mulia. Oleh karena itu, untuk menghadapi bulan Ramadan mulia ini, saya sebagai Ketua DKM nantinya akan memusyawarahkan secara bersama kira-kira hal-hal apa yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Nanti sebenarnya tadi sudah dijadwalkan untuk di kick off untuk rapat pada hari Jumat ini, tapi karena ada jadwal yang memang tidak bisa saya hadiri pada siang hari ini, sehingga nanti mungkin untuk kick off atau rapat pertama bisa dipimpin oleh Pak Ustadz Firdaus ya. Nanti kemudian laporkan kepada saya hasilnya, nanti kita akan musyawarahkan secara bersama. Insya Allah kita
dengan niat yang bersih, niat kebaikan, bersemangat semuanya bapak-bapak sekalian ya untuk menghadapi bulan Ramadan, dan kemudian kita tingkatkan semangat kita untuk membawa kebaikan dan memakmurkan masjid bersama-sama, yaitu masjid kita, Masjid Al-Ikhlas. Itu saja mungkin dari saya sementara, dan saya juga tidak lupa untuk mohon doa. Saya juga sudah mohon cuti dari Pak Dirjen bahwa tanggal 8 insya Allah saya akan berangkat umroh, insya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh, dan semoga diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah tersebut, dan diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah umroh sampai kemudian kembali lagi bersama-sama dengan bapak-bapak sekalian untuk nanti kita bersama-sama memakmurkan Masjid Al-Ikhlas dan menghadapi Ramadan bersama-sama di Jemikas ini. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian dan juga dari Pak Dirjen tentunya. Nanti kami akan laporkan Pak Dirjen kegiatan-kegiatan apa saja yang kita akan laksanakan untuk khususnya di bulan menyambut bulan Ramadan di tahun ini, dan juga untuk di dalam tahun-tahun di 2026 ini. Kurang lebih kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.